Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, para pembaca sekalian. Kali ini aku bakal nyeritain sebuah kisah nyata yang pernah bikin warga desa geger. Cerita ini datang dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, tempat seorang perempuan yang meninggal tragis konon masih gentayangan. Percaya atau tidak, terserah panjenengan. Tapi satu hal yang pasti, kalau mendengar suara memanggil nama kalian di malam hari, jangan pernah menjawab. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit, menerangi desa yang sunyi dengan cahaya pucatnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari kejauhan. Diana membenamkan tubuhnya lebih dalam kebalik selimut, matanya terpaku pada langit-langit rumah neneknya yang terbuat dari anyaman bambu. Dari kejauhan, terdengar suara gemeretak kayu yang dipijak seseorang, disusul bunyi gesekan ember besi yang beradu dengan dinding sumur tua di tengah halaman. Kriit, kriit. Suara itu berulang, menyeret bulu kuduk Diana berdiri. Siapa yang menimba air malam-malam begini? Batinnya. Jantungnya berdegup cepat. Dengan ragu, ia beringsut dari tempat tidur, lalu mengintip lewat celah jendela. Cahaya bulan menyoroti sosok perempuan berambut awut-awutan, berdiri di tepi sumur. Tangannya memegang ember penuh air, tubuhnya diselimuti daster merah yang tampak lusuh dan basah. Diana mengenali perempuan itu. Mbak Shiro. Diana menelan ludah, tubuhnya membeku. Tapi yang membuatnya benar-benar ingin berteriak bukan karena melihat Mbak Shiro ada di sana, melainkan karena sesuatu yang lain. Mbak Shiro tersenyum. Senyum lebar yang tak wajar, seolah bibirnya tersobek sampai ke telinga. Dan sambil tetap tersenyum, ia menengadah, menatap lurus ke arah jendela tempat Diana mengintip. Langsung saja Diana mundur terbirit-birit, menarik selimut menutupi wajahnya. Napasnya tersengal, keringat dingin mulai membasahi pelipis. Baru saja ia berpikir untuk membangunkan kakaknya, suara itu terdengar lagi. Kowe arep adus bareng aku ora? Suara Mbak Shiro. Tapi anehnya, suara itu seperti berasal dari dalam kamar. Diana memejamkan mata rapat-rapat, tubuhnya menggigil hebat di balik selimut. Dadanya naik turun, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal. Suara Mbak Shiro tadi, apa dia hanya berhayal? Tapi suara itu terdengar begitu nyata, seperti seseorang berdiri di sudut kamar dan berbisik langsung ke telinganya. Dia mencoba menenangkan diri, mengingat-ingat bagaimana dia bisa sampai di desa ini. Diana, anak perempuan berusia 9 tahun, baru saja tiba di desa eyangnya bersama keluarganya. Setiap liburan panjang, mereka selalu mengunjungi desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa itu terletak di pelosok, masih minim penerangan karena listrik belum masuk ke setiap rumah. Saat malam tiba, satu-satunya cahaya hanya berasal dari lampu minyak dan sinar bulan yang temaram. Rumah eyangnya berdiri di antara hamparan sawah yang luas, bersama beberapa rumah lainnya yang masih terbuat dari kayu dan berdinding anyaman bambu. Rumah-rumah itu berjajar di lahan yang cukup luas, dipisahkan oleh kebun-kebun kecil dan pekarangan. Di tengah-tengah lahan itu, ada sebuah sumur tua yang digunakan bersama oleh warga sekitar. Sumur itu menjadi satu-satunya sumber air bagi mereka, baik untuk minum, mandi, maupun mencuci pakaian. Diana sendiri tak begitu senang berlibur ke desa eyangnya. Ia kesulitan memahami bahasa Jawa Timuran yang digunakan warga setempat, berbeda dengan dialek ngapak yang biasa ia pakai di kampungnya. Tak seperti kakaknya, Herman, yang lebih mudah beradaptasi, Diana lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, bermain dengan sepupunya atau sekadar menemani eyangnya memasak di dapur. Namun, ada satu hal di desa itu yang membuatnya selalu merasa tak nyaman. Mbak Shiro. Semua orang di desa mengenal perempuan itu. Seorang wanita berusia sekitar 30-an, dengan tubuh kurus dan rambut yang selalu awut-awutan. Pakaiannya lusuh, terkadang sobek di beberapa bagian. Warga mengatakan bahwa Mbak Shiro memiliki gangguan jiwa. Ia tinggal bersama neneknya di sebuah gubuk reot di ujung desa, tak jauh dari persawahan. Meski begitu, Mbak Shiro bukan orang yang berbahaya. Ia sering berkeliaran di sekitar desa, mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta makanan atau sekadar menumpang mandi di sumur umum. Kadang-kadang, dia duduk di bawah pohon besar di tepi jalan, berbicara sendiri dengan bahasa yang sulit dimengerti. Ada banyak cerita tentang Mbak Shiro yang beredar di antara warga.
Beberapa mengatakan bahwa dia dulunya adalah gadis yang cantik dan ceria, tapi hidupnya hancur karena sesuatu yang mengerikan. Ada pula yang bilang bahwa Mbak Shiro sering hamil tanpa ada yang tahu siapa ayah dari anak-anaknya. Yang lebih menyeramkan, setiap kali dia melahirkan, bayinya selalu diambil oleh warga dan diasuh oleh orang lain. Hingga suatu hari, kehamilannya yang terakhir berakhir tragis, dia mengalami keguguran dan kehilangan anaknya. Sejak itu, Mbak Shiro semakin aneh. Kadang-kadang, dia tertawa sendiri di malam hari, suaranya menggema di antara pepohonan. Kadang pula, dia berbisik-bisik kepada orang yang ditemuinya, menceritakan sesuatu yang membuat orang-orang bergidik. Diana pernah bertemu langsung dengan Mbak Shiro saat pertama kali datang ke desa. Waktu itu, ia sedang membeli gorengan di warung, dan tanpa ia sadari, Mbak Shiro sudah berdiri di sampingnya, menatapnya dengan mata yang kosong. "Kowe apik, yo." Mbak Shiro berkata lirih, suaranya serak. Diana tak menjawab, tubuhnya kaku. Bau tubuh Mbak Shiro menyengat, seperti pakaian yang sudah lama tak dicuci. "Kowe mirip," lanjutnya, tapi suaranya semakin pelan, seperti bergumam pada diri sendiri. Lalu, tiba-tiba dia tertawa kecil, menggumamkan sesuatu yang tak jelas sebelum berjalan pergi begitu saja. Sejak saat itu, Diana selalu menghindari Mbak Shiro. Ia tak pernah mau keluar rumah jika melihat sosok perempuan itu berkeliaran di sekitar desa. Tapi malam ini, dia tidak hanya melihat Mbak Shiro. Dia mendengar suaranya. Dan yang lebih mengerikan, Mbak Shiro seakan tahu bahwa dia sedang mengintipnya dari jendela. Diana menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. Mungkin dia hanya bermimpi? Tapi suara ember beradu dengan dinding sumur tadi terlalu nyata. Di luar, suara jangkrik masih bersahutan. Tapi di tengah kesunyian itu, Diana mendengar sesuatu yang membuatnya nyaris menjerit. Suara langkah kaki. Pelan. Mendekat ke arah rumah. Mau cerita lebih banyak? Subscribe sekarang supaya kamu terus mendapatkan update terbaru. Langkah kaki itu terdengar jelas di antara kesunyian malam. Pelan. Teratur. Seolah seseorang berjalan di atas tanah berdebu dengan langkah yang sengaja diperlambat. Diana menelan ludah, tubuhnya membeku di bawah selimut. Ia tak berani mengintip lagi ke arah jendela. Jantungnya berdetak begitu keras, seakan bisa terdengar oleh siapapun yang ada di luar sana. Tep, tep, tep. Langkah kaki itu semakin dekat. Ia memejamkan mata rapat-rapat, berharap ini hanya halusinasinya saja. Tapi kemudian, suara itu berhenti. Tepat di luar rumah. Hening. Diana menahan napas. Tak ada lagi suara apapun selain deru napasnya sendiri. Namun, justru di saat itulah, ia mendengar sesuatu yang lebih menyeramkan. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu rumah. 3 ketukan. Pelan. Diana mencengkram erat selimutnya, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin membangunkan kakaknya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya melirik ke arah Herman yang tertidur pulas di sebelahnya, napasnya teratur, sama sekali tak terganggu oleh suara ketukan tadi. Tapi kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lebih keras. Diana semakin panik. Tak mungkin ini eyangnya atau sepupunya, mereka semua sudah tidur. Tak mungkin pula orang tuanya yang baru pulang dari rumah Bude di Madiun, mereka bilang akan menginap selama beberapa hari. Lalu, siapa yang mengetuk pintu? Diana menunggu dengan napas tersengal. Tapi tak ada suara lain. Sunyi. Terlalu sunyi. Hingga akhirnya, suara yang paling tidak ingin ia dengar menggema di tengah keheningan. Diana. Diana sontak membeku. Seseorang memanggil namanya dari luar rumah. Suara itu lirih, serak, tapi jelas. Bulu kuduknya meremang. Ia tidak mengenali suara itu, tapi ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuatnya ingin menjerit. Lalu, suara itu terdengar lagi. Diana, bukakna lawange. Aku kademen. Diana menutup mulutnya, berusaha menahan teriakannya. Ia tahu suara siapa itu. Mbak Shiro. Darahnya seakan berhenti mengalir. Tangannya mencengkram selimut lebih erat, matanya menatap nanar ke arah pintu yang tertutup rapat. Tidak. Ini tidak mungkin.
Mbak Shiro sudah meninggal. Diana mendengar sendiri cerita eyangnya pagi tadi. Warga menemukan tubuh Mbak Shiro di tengah kebun, membusuk dalam keadaan mengenaskan setelah memakan makanan beracun yang sebenarnya ditujukan untuk babi hutan. Kalau begitu, siapa yang ada di luar? Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan cepat. Diana. Aku Kademen, Bukakna Lawange. Suara itu semakin mendesak, memohon dengan nada yang memilukan. Diana menggigit bibirnya, berusaha menahan isakan. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan Herman dan sepupunya, tapi tubuhnya terasa kaku. Sampai akhirnya, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Krie! Pintu depan rumah, perlahan mulai terbuka sendiri. Pintu rumah terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit kayu yang menusuk telinga. Diana membelalak, jantungnya berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Ia tak berani bergerak, hanya bisa bersembunyi di balik selimut dengan tubuh gemetar. Suara pintu yang terbuka sendiri itu bagaikan mimpi buruk yang nyata. Hening. Tak ada langkah kaki, tak ada suara orang masuk. Hanya udara malam yang terasa lebih dingin, menyelusup masuk ke dalam rumah, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Diana berusaha mendengar. Mencoba menangkap suara sekecil apapun. 1 menit. 2 menit. Sepi. Mungkin, tidak ada siapa-siapa di sana? Tapi baru saja ia hendak menghela napas lega, suara itu kembali terdengar. Pelan. Dekat. Diana. Diana menahan jeritan di tenggorokannya. Suara itu kini datang dari dalam rumah. Bibirnya bergetar. Ia ingin menoleh, ingin memastikan dari mana suara itu berasal, tapi tubuhnya terasa kaku. Hanya bulir-bulir keringat yang mengalir di pelipisnya. Diana. Aku Kademen. Suara itu makin dekat. Lalu terdengar suara langkah kaki. Pelan. Menggesek lantai kayu. Srek, srek. Seakan seseorang berjalan tanpa alas kaki, menyeret kakinya pelan di lantai. Diana tak tahan lagi. Ia memberanikan diri mengintip dari celah selimut. Dan di sanalah dia. Berdiri di tengah ruangan. Mbak Shiro. Dengan tubuh kurusnya yang dibalut daster merah kotor, rambut panjangnya yang kusut menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya membiru dengan bekas darah kering di sudut mulutnya. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Matanya kosong. Hitam pekat, seakan tak memiliki kehidupan. Dan yang lebih mengerikan, Mbak Shiro sedang menatap langsung ke arahnya. Diana ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Mbak Shiro tersenyum. Senyuman lebar yang tak wajar, seolah bibirnya tersobek hingga ke telinga. Kemudian, dengan suara serak, ia berbicara lagi. Diana, ojo wedi. Aku mung kepengin adus bareng kowe. Diana menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi tiba-tiba, bruk! Sesuatu jatuh di luar rumah. Suara itu begitu keras hingga membuat Diana tersentak. Kakaknya, Herman, yang sedari tadi tertidur lelap, ikut terbangun dengan wajah mengantuk. Ada apa? Gumamnya pelan. Diana ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa sesuatu ada di dalam rumah. Tapi saat ia membuka matanya kembali, Mbak Shiro sudah menghilang. Diana melirik ke seluruh ruangan dengan napas tersengal. Tak ada siapa-siapa. Hanya lampu minyak yang bergoyang pelan tertiup angin. Tapi perasaan tidak enak itu masih ada. Mas, ada yang masuk ke rumah, bisik Diana dengan suara bergetar. Herman mengernyit, masih setengah sadar. Apa maksudmu? Sebelum Diana bisa menjelaskan, suara keras kembali terdengar dari luar. Bruk! Bruk! Kali ini, lebih jelas. Seperti sesuatu yang jatuh atau dilempar ke tanah. Herman langsung bangkit, mengambil senter dari dekat ranjang. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke jendela, mengintip keluar. Diana tak ingin melihat, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Perlahan, ia ikut mengintip dari balik bahu kakaknya. Dan di luar sana, di halaman yang diterangi cahaya bulan, ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Sesosok tubuh tergeletak di tanah, tepat di depan sumur tua.
Diana langsung menutup mulutnya, menahan jeritan yang nyaris meluncur dari tenggorokannya. Itu tubuh Mbak Shiro. Tapi bagaimana bisa? Bukankah tadi dia ada di dalam rumah? Tubuhnya tergeletak di tanah, tak bergerak. Rambut panjangnya menutupi wajahnya, dan daster merahnya berkibar pelan tertiup angin. Diana melirik Herman, berharap kakaknya bisa mengatakan sesuatu, tapi wajah Herman sama pucatnya dengannya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, tubuh itu bergerak. Pelan. Seakan baru saja terjatuh dan kini mencoba untuk bangkit. Herman tersentak, segera mematikan senter. Diana bisa melihat jelas. Mbak Shiro mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya masih tertutup rambut. Lalu, dengan gerakan kaku, dia menoleh ke arah mereka. Mata hitamnya menatap lurus ke arah jendela. Ke arah mereka. Seketika itu juga, Mbak Shiro tersenyum. Dan mulai berjalan ke arah rumah. Yuk, klik subscribe dulu biar cerita makin seru dan kamu nggak ketinggalan yang lainnya. Diana menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Matanya tak berkedip, menatap keluar jendela. Mbak Shiro melangkah pelan ke arah rumah, daster merah lusuhnya berkibar tertiup angin. Setiap langkahnya terdengar menyeret tanah, seakan kakinya tak mampu berjalan dengan benar. Diana menoleh ke Herman. Kakaknya itu juga membeku, wajahnya pucat pasi. Tangan Herman mencengkeram senter erat-erat, tapi tak berani menyalakannya kembali. Apa yang harus kita lakukan? Bisik Diana dengan suara tercekat. Herman menelan ludah, otaknya berpacu mencari jalan keluar. Tapi sebelum ia bisa berkata apapun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tok. Pintu rumah diketuk lagi. Diana tersentak, tubuhnya langsung menegang. Tok. Lebih keras. Lebih mendesak. Lalu suara itu datang lagi. Diana, bukakna lawange. Diana mencengkeram lengan Herman, jari-jarinya gemetar. Herman menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap berpikir jernih. Jangan bersuara, bisiknya. Jangan bergerak. Tapi pintu kembali diketuk, kali ini lebih keras, lebih kasar, seolah seseorang ingin merobohkannya. Tok. Diana tak bisa menahan ketakutannya lagi. Air matanya menetes, bibirnya bergetar tanpa suara. Ia ingin lari, ingin bersembunyi, tapi tubuhnya terasa berat. Lalu, tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Diana menahan napas. Di ambang pintu, berdiri sosok Mbak Shiro. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Bibirnya yang sobek hingga ke telinga melengkung dalam senyuman mengerikan. Matanya kosong, hitam pekat, tak ada kehidupan di sana. Dia melangkah masuk. Pelan. 1 langkah. 2 langkah. Tangan kurusnya terangkat, seakan ingin meraih sesuatu. Lari, bisik Herman dengan suara tercekat. Diana tak menunggu perintah 2 kali. Ia langsung berlari ke kamar eyangnya, menarik tangan Herman bersamanya. Sepupunya, Andi, yang sedari tadi tidur nyenyak, terbangun karena suara ribut mereka. Ada apa? Tanyanya dengan mata mengantuk. Tutup pintunya. Cepat. Seru Herman. Tanpa sempat bertanya lagi, Andi langsung bangkit dan menutup pintu kamar dengan cepat. Diana merosot ke lantai, napasnya terengah-engah. Di luar kamar, langkah kaki itu terdengar semakin dekat. Srek. Suara kain menyapu lantai. Mbak Shiro ada di depan pintu. Tok. Diana. Aku kademen. Diana menutup telinganya, air matanya mengalir. Tubuhnya bergetar ketakutan. Herman meraih sesuatu di atas meja, sebilah pisau dapur yang biasa digunakan eyangnya. Tangan kakaknya itu gemetar, tapi tatapannya penuh tekad. Apa dia bisa masuk? Bisik Andi dengan suara tercekat. Diana tidak tahu. Ia hanya bisa berdoa, berharap sosok itu pergi. Tapi harapan mereka sirna ketika kriek. Pintu kamar terbuka sendiri. Mbak Shiro berdiri di sana. Kini lebih dekat. Lebih nyata. Aroma busuk menyengat memenuhi ruangan.
Senyumnya semakin lebar, matanya yang kosong menatap mereka tanpa berkedip. Diana menahan jeritan. Lalu, dengan suara yang parau dan menyeramkan, Bakshiro berbisik. Diana, adus bareng aku, yo. Diana tak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia menjerit sekuat tenaga, tubuhnya mundur hingga membentur dinding. Andi pun ikut berteriak, sementara Herman langsung mengangkat pisau di tangannya, bersiap melawan apapun yang ada di hadapannya. Namun, Bakshiro tetap diam. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan senyuman lebarnya yang tak wajar. Tubuhnya tak bergerak, hanya matanya yang kosong menatap lurus ke arah Diana. Hening. Lalu tiba-tiba, seluruh lampu minyak di rumah padam bersamaan. Ruangan menjadi gelap gulita. Diana merasa sesak. Ia bisa merasakan sesuatu yang dingin menyelimuti tubuhnya, seperti udara lembab yang pekat dan berat. Lalu terdengar suara. Diana, Ojo Wedi. Suara itu kini terdengar di telinganya, sangat dekat. Seakan sosok itu berbisik tepat di sampingnya. Diana memejamkan mata, air matanya mengalir deras. Herman menggenggam tangan Diana erat, berusaha menenangkan adiknya meski dirinya sendiri juga ketakutan. Dengan tangan yang gemetar, ia mengayunkan pisaunya ke udara, berharap bisa mengusir sosok itu. Tolong! Tolong! Teriak Andi sekeras mungkin. Teriakan mereka menggema di dalam rumah, memecah keheningan malam. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari luar rumah. Seperti sesuatu yang jatuh atau dihantam dengan keras. Dan seketika, semua suara menghilang. Tak ada lagi suara napas berat. Tak ada lagi suara langkah kaki. Tak ada lagi suara bisikan yang menyeramkan. Keheningan menyelimuti ruangan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Herman dengan tangan gemetar menyalakan kembali senter yang sempat mati. Cahaya temaram memenuhi ruangan, memperlihatkan wajah mereka yang penuh ketakutan. Pintu kamar sudah tertutup kembali. Dan di luar kamar, tak ada siapa-siapa. Diana masih menangis pelan, tubuhnya gemetar hebat. Herman menariknya ke dalam pelukan, berusaha menenangkan adiknya yang masih terisak. Andi hanya bisa duduk di pojokan, wajahnya pucat dan ketakutan. Lalu, dari luar rumah terdengar suara lain. Herman! Diana! Andi! Kalian di mana? Itu suara Eyang. Dengan sisa keberanian yang ada, Herman bergegas keluar kamar, diikuti Diana dan Andi. Mereka mendapati Eyang berdiri di depan rumah, ditemani beberapa warga desa yang membawa obor. Wajah yang terlihat cemas, matanya menatap mereka penuh kekhawatiran. Ada apa, nak? Tanya Eyang. Kenapa kalian teriak-teriak? Diana ingin berbicara, ingin menjelaskan semuanya. Tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menatap Eyangnya dengan mata berkaca-kaca. Salah satu warga, Pak Karyo, maju ke depan. Tadi kami dengar suara gaduh dari rumah ini, katanya. Ada yang kalian lihat? Herman menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Kami melihat Bakshiro, katanya dengan suara parau. Warga yang mendengar nama itu langsung saling berpandangan, beberapa wajah mereka berubah tegang. Shiro? Tanya Pak Karyo, suaranya pelan. Herman mengangguk. Dia ada di sini. Kami melihatnya masuk ke rumah. Dia? Herman menelan ludah, lalu melanjutkan, dia memanggil Diana. Dia ingin mandi bersama Diana. Mendengar itu, wajah Eyang seketika pucat. Pak Karyo menarik napas panjang. Jadi benar, gumamnya. Benar apa, Pak? Tanya Herman. Pak Karyo menatap semua orang, lalu berujar pelan, kalian bukan satu-satunya yang melihatnya malam ini. Hening. Pak Karyo melanjutkan, baru saja, ada seorang warga yang melihat sesuatu di sumur tua. Diana menegang. Eyang pun mencarimu karena tadi, sebelum kami ke sini, lanjut Pak Karyo, kami menemukan sesuatu di dekat sumur. Diana menatap Pak Karyo dengan ngeri. Apa yang kalian temukan, Pak? Pak Karyo terdiam sejenak, lalu dengan suara rendah ia berkata. Kami menemukan jejak kaki, mengarah dari sumur ke rumah ini. Herman dan Andi saling berpandangan, sementara Diana semakin menggenggam erat tangan kakaknya.
Tapi hal yang paling mengerikan bukan itu. Pak Karyo menarik napas panjang sebelum mengucapkan sesuatu yang membuat semua bulu kuduk mereka meremang. Jejak kakinya hanya ada satu arah. Diana mengerutkan kening. Maksudnya? Pak Karyo menatapnya dengan serius. Jejak itu ada dari sumur menuju rumah ini, katanya pelan. Tapi tak ada jejak kembali. Semua orang terdiam. Artinya, Bakshiro masuk ke rumah ini, tapi tidak pernah keluar lagi. Sebelum lanjut ke bagian serunya, jangan lupa subscribe dulu ya. Malam itu, tak ada yang berani kembali tidur. Warga berkumpul di rumah Eyang, beberapa membawa obor, sementara yang lain menyalakan dupa dan membacakan doa-doa. Diana duduk di sudut ruangan, berselimut kain tebal, masih menggigil meski tubuhnya sudah dikelilingi banyak orang. Herman tak melepaskan pisau yang sedari tadi digenggamnya, sementara Andi terus memegangi lengan Eyangnya, wajahnya pucat dan kosong. Pak Karyo dan beberapa warga tua tampak berbicara serius dengan Eyang. Diana mencoba mendengarkan, tapi pikirannya masih kacau. Yang jelas, semua orang sepakat bahwa ini bukan sekadar mimpi buruk. Bakshiro telah kembali. Dan dia belum pergi. Keesokan paginya, setelah matahari mulai naik dan kabut tipis masih menyelimuti desa, Pak Karyo bersama beberapa orang berjalan menuju sumur tua. Mereka membawa sesaji, kemenyan, dan air bunga untuk melakukan ritual pembersihan. Diana tak diizinkan ikut, tapi dari dalam rumah ia bisa melihat warga berdiri mengelilingi sumur itu. Pak Karyo berlutut di tepi sumur, menaburkan bunga dan membakar kemenyan, lalu membacakan doa-doa dengan khusyuk. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika seorang warga menyalakan obor dan mengarahkannya ke dalam sumur, terdengar suara gemericik air yang aneh. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lalu, dari dalam sumur, samar-samar terdengar suara perempuan. Diana. Aku Kademen. Diana, yang mengintip dari jendela rumah, langsung mundur dengan napas tercekik. Ia melihat sendiri bagaimana semua warga yang ada di sekitar sumur langsung mundur ketakutan. Pak Karyo berdiri dengan wajah tegang. Tutup sumur ini, katanya dengan suara mantap. Hari ini juga. Warga segera bergerak. Batu-batu besar dikumpulkan, tanah digali, dan dalam hitungan jam, sumur tua yang telah berdiri puluhan tahun itu akhirnya ditutup rapat. Tak ada lagi celah. Tak ada lagi air yang bisa diambil. Tak ada lagi jalan keluar. Setelah kejadian itu, gangguan Bakshiro perlahan menghilang. Tak ada lagi warga yang melihat sosoknya berjalan di pematang sawah, atau meminta makan di rumah-rumah penduduk. Namun, ada satu hal yang masih membuat Diana tak bisa tidur nyenyak hingga bertahun-tahun kemudian. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa mendengar suara itu. Lirih. Memanggil namanya dari dalam sumur. Diana. Aku Kademen. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kadang, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan dan tidak usah diusik. Jangan pernah membuka pintu kalau ada yang mengetuk di tengah malam, apalagi kalau yang memanggil adalah seseorang yang sudah seharusnya pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.